Siapa di sini yang suka menyemai benih cabenya sendiri daripada langsung membeli dalam bentuk bibit? Mulai dari memilih varietas benihnya, sampai ke penanaman dan panen. Terkadang hal ini dilakukan oleh petani pemula yang mau belajar dari nol. Dan kendala, ketika juragan menyemai benihnya sendiri, terkadang pertumbuhan bibitnya tidak maksimal. Ada yang cacat, atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Seperti yang pernah dialami oleh bapak satu ini, yang menyemai benih X, tapi yang tumbuh hanya separuhnya saja. Padahal daya tumbuh, atau daya kecambah benih tersebut, juga sudah tinggi sekitar 80%. Memang jenis benih yang digunakan, akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai juragan selanjutnya. Akan langsung terlihat, jika benih yang berkualitas itu, mempunyai daya tumbuh yang tinggi, begitu disemaikan. Namun ternyata, benih tidak tumbuh dan rusak, ada faktor lain yang menyebabkannya. Entah itu akibat ada sumber patogen yang masih menempel pada benihnya, masa dormansi panjang, maupun penggunaan media semainya yang salah. Ada beberapa perlakuan yang wajib juragan lakukan untuk menghindari benih tidak tumbuh atau meningkatkan daya kecambahnya. Benih yang selama ini beredar di pasaran masih dalam masa dormansi atau masa tidur. Untuk memecahkan masa dormansi ini, juragan harus rendam benihnya dengan air. Suhu air yang digunakan ini akan sangat mempengaruhi waktu pematahan dormansi benih. Dibandingkan dengan suhu air 30 derajat Celcius, benih akan cepat berkecambah pada suhu 60 derajat Celcius. Dan benih bisa rusak ketika di suhu tinggi, sekitar 90 hingga 100 derajat Celcius. Maka dalam perendaman ini, juragan gunakan saja air hangat suam-suam kuku, agar proses pematahan dormansi cepat. Benih cabai juragan, rendam dalam air hangat, selama 3 jam. Jika ingin lebih cepat lagi, tambahkan ZPT seperti atonik. Cukup berikan 5 mili saja, yang dilarutkan dalam 500 mili air. Jadi air untuk melarutkan ini, gunakan air hangat ya juragan. Cukup rendam, selama kurang lebih 1 jam saja. Di dalam ZPT atonik, mengandung 3 bahan aktif sekaligus, yang berguna untuk memecah masa dormansi, sehingga perkecambahan menjadi lebih cepat. Per kemasan 100 mili, atonik sekitar harga 18 ribuan saja. Juragan tidak harus menggunakan ZPT atonik ini, namun juga bisa, dengan merek lain. Asalkan salah satu kandungan ZPT-nya adalah hormon giberelin. Dalam perendaman ini, juragan juga bisa menambahkan fungisida, baik kimia atau yang organik. Karena ditakutkan, di dalam benih cabenya, masih tertinggal sumber patogen yang menempel. Entah itu jamur atau virus, bahkan bakteri dalam ukuran mikron, menempel maupun masuk ke dalam jaringan benihnya. Juragan tambahkan trichoderma, bisa dengan anfus, yang harganya cuma 40 ribuan, untuk kemasan 500 gram, berikan 1 sendok makan saja, dalam larutan campuran tadi juragan. Penambahan trichoderma ini, untuk menghambat dan mematikan, perkembangan atau sporulasi dari jamur patogen, yang masih menempel di benihnya. Memang sudah ada, sebagian benih cabai di pasaran, yang sudah diberi perlakuan fungisida. Tandanya, biasanya benihnya berwarna biru dan merah. Seperti jenis benih cabai katana maupun kaliber, biasanya sudah diberi perlakuan fungisida ini. Maka juragan tidak perlu lagi menambahkan fungisida dalam perendaman ini. Namun jika mau memperkuatnya, ia bisa tetap menambahkannya. Benih setelah direndam, dengan larutan campuran tadi, biasanya akan langsung disemaikan, di polybag semai atau tray semai.
Penggunaan media semai ini akan sangat mempengaruhi proses perkecambahan dan pertumbuhan benih cabai selanjutnya. Campuran media semai diusahakan struktur medianya gembur, tidak memadat, agar benih bisa cepat tumbuh. Gunakan saja campuran antara tanah, pupuk kandang, pasir, sekam bakar dan kapur dolomit. Tanah yang juragan gunakan, baiknya diperoleh dari tanah di bawah pohon bambu. Karena biasanya mengandung suplai nitrogen yang cukup tinggi. Dan terkandung bakteri PGPR yang bermanfaat untuk tanah maupun tanaman juragan. Untuk penjelasan terkait PGPR, bisa juragan simak lagi di video ini. Dan pupuk kandang yang digunakan bisa dari kandang kambing maupun kandang sapi. Tentunya, untuk memasok asupan unsur NPK, untuk pertumbuhan bibit cabai nantinya. Usahakan gunakan pupuk yang sudah matang sempurna, agar tidak jadi sumber patogen penyakit. Sedangkan penambahan sekam bakar, memiliki kandungan unsur hara silika, yang berfungsi untuk memperkuat postur bibit yang disemaikan. Dan meningkatkan daya tahan tanaman cabai juragan nantinya. Untuk pasir, berguna untuk meningkatkan porositas media semai, sama seperti manfaat dari sekam bakar tadi. Dan untuk menjaga pH media semai agar tetap netral, juragan tambahkan sedikit saja kapur dolomit dalam pembuatan media semai ini. Semua bahan tadi juragan campurkan jadi satu, dengan perbandingan 2:1:1. Misalnya 2 ember tanah, 2 ember pupuk kandang, dan masing-masing 1 ember untuk sekam bakar dan pasirnya. Sedangkan untuk kapur dolomit, berikan sedikit saja, bisa dengan 1 gayung. Setelah semuanya tercampur, juragan bisa menambahkan EM4 dan air bersih dengan perbandingan 1:100. Yang berguna untuk menekan jamur, bakteri patogen yang ada di dalam salah satu media semai campuran tadi. Misalnya, dengan melarutkan 50 ml EM4 dalam 5 liter air bersih, dan tambahkan juga gula pasir 2 sendok. Juragan siramkan pada campuran media semai tadi, sampai rata dan cukup lembab. Tetap pertahankan, kondisi media tetap gembur dan tidak becek. Baru setelahnya, media tadi juragan masukkan ke dalam polybag semai atau terai semai. Dan biarkan selama 3 hari, baru setelahnya, benihnya bisa juragan semaikan dalam media ini. Maka sebelum juragan melakukan perendaman benihnya, juragan siapkan dulu media semainya. Semoga dengan perlakuan benih dan pemilihan media semainya yang tepat, bisa meningkatkan perkecambahan maupun pertumbuhan benih cabai juragan. Yang semula hanya tumbuh 50% saja, bisa meningkat menjadi 99%. Sampai sini saja juragan, pembahasan saya kali ini. Kita sambung lagi di pembahasan menarik berikutnya.